Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar, saya dari kelas 10 TKJ 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang networking model di Cisco Packet Tracer ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi yang pertama, teman-teman. Nah, di sini definisi network model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan, teman-teman. Selain itu, menjadi standar networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam suatu jaringan gitu ya, teman-teman, dalam jaringan gitu. Oke, di sini langsung saja pada gambar kedua ini ada host networking dan model networking, teman-teman. Nah, di sini sebelum adanya model jaringan yaitu networking model, kondisi komunikasi data sangat tidak teratur, teman-teman, dan berantakan. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar di kiri ini sebelum adanya networking model, teman-teman. Jadi itunya tidak beraturan ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pada proses komunikasi data tidak tersusun, teman-teman, tidak tersusun dengan baik sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tabrakan data collision, dan kesalahan dalam pengiriman informasi, teman-teman. Nah, setelah model jaringan diterbitkan, komunikasi data menjadi lebih terstruktur, teman-teman. Nah, jadi ini yang versi pertama, teman-teman, dan diterbitkan langsung saja yang terbaru yaitu model networking, agar saat pengiriman data atau penerimaan data itu tidak tabrakan ya, teman-teman. Jadi di sini sudah tersusun rapih, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama application, presentation, session, transport, network, data link, physical ya, teman-teman. Nah, dengan adanya pembagian layer tersebut, proses komunikasi jaringan menjadi lebih mudah dipahami, teman-teman, dan dikelola dan dikembangkan. Inilah perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah diterapkan model jaringan, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya, untuk saya jelaskan untuk gambar yang kedua ini. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada networking model terbagi menjadi dua, yaitu networking menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih lens formal dibandingkan OSI. Nah, sebaliknya karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi, teman-teman. Nah, jadi networking itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada yang TCP dan yang OSI model gitu, teman-teman. Oke. Seperti yang kita ketahui, networking model itu ada dua ya. Yang pertama adalah network TCP atau IP model. Nah, network TCP/IP model ini lebih less, teman-teman, formal gitu dibanding OSI. Kalau tadi ISO itu menerbitkan networking model yang bernama OSI, teman-teman. Open Standard, Open System Indicator ya, teman-teman. Nah, adapun TCP/IP ini sudah seperti upgrade dari OSI layer, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi update-nya gitu. Karena kedua jaringan itu, teknologi jaringan ini semakin berkembang, teman-teman. Jadi pastinya para perusahaan atau para organisasi itu terus berkolaborasi, teman-teman. Terus memperbaiki sebuah sistem untuk mempermudah kehidupan teknologi manusia ke depannya, teman-teman. Jadi sebelumnya, setelah memiliki OSI, karena di dalam, teman-teman ya, karena di dalam yang cukup lebih kompleks, maka OSI layer itu sekarang udah jarang banget digunakan, teman-teman. Nah, digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau yang sering digunakan itu adalah TCP/IP ya, teman-teman, karena OSI ini sekarang jarang digunakan. Kenapa ya, teman-teman? Nah, yaitu yang pertama karena lebih kompleks, dan TCP/IP ini biasanya adalah model yang membuat lebih ringkas dan lebih singkat. Kalau misalkan kita lihat aturannya di sini ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu.
untuk TCP untuk OSI teman-teman. Jadi OSI model itu udah jarang digunakan teman-teman pada industri sekarang gitu teman-teman, dan lebih condong ke TCP atau IP teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat lagi ya teman-teman. OSI itu kan singkatan dari Open System Encoder ya teman-teman. Adalah model jaringan yang dikembangkan oleh internal organisasi for standardization teman-teman, sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan berbagai sistem dalam jaringan komputer. Nah, OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 layer teman-teman. Nah, nanti kita akan ini ya teman-teman, akan bahas gitu untuk yang 7 dan menggunakan itu. Nah, seiring perkembangan teknologi jaringan, muncullah TCP/IP teman-teman, yang bisa tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Nah, jadi OSI itu memiliki 7 layer. Nah, maka TCP/IP umumnya menggunakan 5 layer teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk OSI itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Ini untuk OSI gitu ya teman-teman. Nah, kita coba ini ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke materi yang berikutnya teman-teman. Nah, untuk di sini TCP/IP model. TCP/IP model juga dikenalkan sebagai protokol internet teman-teman. Nah, adalah jaringan ya teman-teman, adalah jaringan model yang paling banyak digunakan saat ini teman-teman pada berbagai perusahaan dan vendor. Fungsinya sama seperti OSI teman-teman, sama kurang lebih sama ya seperti OSI model yang ini teman-teman, untuk si TCP/IP model ini. Nah, yaitu sebagai standar komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, perbedaannya yaitu TCP/IP dan OSI itu, OSI memiliki 7 layer teman-teman. Nah, sedangkan kalau TCP/IP itu lebih sederhana teman-teman, karena beberapa layer OSI digabungkan teman-teman menjadi versi 4 layer gitu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk yang TCP/IP itu lebih sederhana teman-teman, tidak terlalu banyak layer. Kalau yang OSI itu dia memiliki 7 layer teman-teman. Nah, kalau yang TCP/IP itu dia hanya memiliki 4 atau 5 layer ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, pada TCP/IP layer session, nah teman-teman, dan application pada OSI digabungkan menjadi satu layer application teman-teman. Nah, cara kerja TCP/IP, data dipecah menjadi paket-paket kecil teman-teman, bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita lihat dulu struktur OSI-nya. Nah, lapisan presentasi mengatur format data dan enkripsi dan deskripsi agar bisa diterima dan dipahami oleh aplikasi ya teman-teman. Nah, contohnya konversi ASCII menjadi karakter yang dapat ditampilkan pada layer teman-teman. Nah, di sini cara kerja jaringan TCP/IP-nya ya teman-teman. Nah, cara kerjanya itu data dipecah menjadi paket-paket kecil teman-teman. Nah, paket dikirimkan melalui router teman-teman ya, untuk menentukan jalur rute teman-teman. Nah, jadi dikirim dulu ke router teman-teman untuk mencari gitu jalur rutenya kemana gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja paket sampai ke tujuan teman-teman. Nah, setiap layar TCP/IP memproses 2 data sesuai tugasnya teman-teman. Paket-paket disusun kembali menjadi file atau data yang utuh teman-teman. Nah, jadi TCP/IP itu merupakan penyederhanaan dari OSI teman-teman, OSI model yang tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Fungsinya keduanya sama teman-teman, yaitu sebagai standar komunikasi jaringan komputer, tetapi TCP/IP lebih praktis dan lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern sekarang ya teman-teman. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah layer yang lebih sedikit karena beberapa layer OSI digabungkan menjadi satu teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman yang saya bisa jelaskan untuk cara kerja TCP/IP ya teman-teman. Nah, ini prosesnya gitu teman-teman. Ini paket data dikirimkan ke router, diterima, lalu ini ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga saya ada struktur OSI lalu vs TCP/IP model teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk struktur OSI itu dia memiliki 7 layer ya teman-teman, yang tadi saya sudah jelaskan di sini memiliki 7 layer.
Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini untuk OSI dari bawah ke atas itu 7 teman-teman. Lalu untuk TCP/IP application dia itu hanya memiliki 3 teman-teman, 3 atau 4 ya ini teman-teman. Nah, 5. Nah, teman-teman. Untuk TCP/IP application juga sama teman-teman. Ini 1 dan 2 itu dipecah ya teman-teman. Jadi ini 3, ini 4 gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada struktur TCP/IP model teman-teman, yaitu application layer. Nah, itu application layer itu lapisan aplikasi ya teman-teman. Nah, itu dia fungsinya itu untuk melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan teman-teman. Nah, di sini juga ada protokolnya teman-teman. Nah, jadi protokolnya itu ada HTTP, lalu FTP, lalu SMTP dan lain-lainnya teman-teman. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada TCP/IP application layer ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini itu sebagai ini teman-teman, contoh teman-teman ingin buka YouTube atau link apa gitu teman-teman yang HTTP ini teman-teman. Nah, jadi nanti itu ini sebagai ini ya teman-teman, orang gitu teman-teman ingin mencari web di browser. Nah, jadi nanti itu kita saat mengetik, nah lalu dikirimkan ke browser teman-teman. Nah, dari browser ini juga dikirimkan teman-teman ke web server. Kita cek apakah web ini bisa diakses oleh pengguna atau privat teman-teman. Nah, bisa kita contohkan saja ya teman-teman. Misal di sini kita coba buka Cisco teman-teman. Cisco.com teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, bisa ini bisa diakses ya teman-teman untuk yang cisco.com gitu. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi, misal kita coba YouTube ya teman-teman. Nah, pada proses ini ya teman-teman, loading itu si browser itu sedang mengirimkan data ke web servernya teman-teman, web server YouTube, Cisco, misal Mikrotik gitu ya teman-teman, untuk mendapatkan izin atau tidak teman-teman, apakah si orang ini gitu teman-teman, si klien ini bisa gitu, apakah bisa. Nah, jika disetujui oleh web server ini, maka langsung dikirimkan lagi ke browser teman-teman. Oke, ini bisa teman-teman. Nah, lalu si browser ini dikirimkan lagi ke kita dan terjadinya bisa buka ya teman-teman YouTube ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada struktur TCP/IP model teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Untuk itu kita sudah tahu untuk transport layer, yaitu lapisan transport. Nah, mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda teman-teman. Nah, protokolnya itu utamanya TCP dan UDP teman-teman. Oke, nah di sini ada struktur TCP/IP model teman-teman, yaitu yang pertama TCP Transmission Control Protocol teman-teman. Lalu yang kedua TCP menggunakan koneksi teman-teman. Nah, data dikirim secara beruntun, mencegah data yang macet teman-teman, dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan teman-teman. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama teman-teman, yang cukup lama ya. Nah, di sini juga ada strukturnya lagi. Kita terbagi 1 2 3 4 5 ya teman-teman. UDP teman-teman. Ya, singkatan UDP yaitu User Datagram Protocol teman-teman. Nah, tidak berbasis koneksi teman-teman untuk UDP ini. Tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang teman-teman. Nah, jadi bedanya UDP dan ini ya teman-teman TCP itu jika TCP mengirimkan data itu akan bertanggung jawab gitu teman-teman untuk mengirimkan
harus sampai kepada penggunanya itu ini ya, dalam keadaan tidak kenapa-kenapa gitu teman-teman. Contohnya saya ingin memberikan paket gitu teman-teman, paket apa gitu ya teman-teman. Nah jadi ini sangat bertanggung jawab ya teman-teman. Nah beda lagi untuk yang UDP teman-teman. Nah, jadi dia tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Jika ada kesalahan atau paket hilang, ya sudah, untuk UDP ini tidak akan ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP teman-teman. Nah, jadi dari TCP atau UDP ini ada plus minusnya ya teman-teman. Untuk yang ini mengirimkannya sangat cepat gitu. Kalau yang ini masih teraman ya teman-teman. Nah, lalu fungsi utama TCP/IP model yaitu TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model teman-teman. Dengan fungsi utama yaitu yang pertama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet teman-teman. Yang kedua yaitu mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI teman-teman. Nah yang ketiga itu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti teman-teman untuk fungsi utama TCP/IP model itu teman-teman. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Nah, struktur TCP/IP model itu yaitu ada TCP yaitu Transmission Control Protocol teman-teman, menggunakan koneksi teman-teman. Untuk yang TCP itu menggunakan koneksi. Data dikirim secara beruntun teman-teman, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga membutuhkan ya teman-teman, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman. Nah jadi kayak ini teman-teman, kayak macet-macet gitu ya teman-teman untuk mengirimkannya, karena dia itu mengirimkan datanya dua arah, antara kedua arah dan kedua pihak teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu fungsi utama TCP/IP model itu, TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Lalu yang kedua itu mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI teman-teman. Lalu yang ketiga itu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan teman-teman. Nah itu fungsi utama dari TCP/IP model ya teman-teman. Jadi agar itu teman-teman bisa kita lihat yang kedua itu mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI teman-teman. OSI itu 7 lapisan. Jadi ini menggabungkan agar tidak terlalu banyak dan lebih mudah dipahami teman-teman untuk TCP/IP ini. Oke, lalu TCP/IP network layer teman-teman. Nah, network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address teman-teman. Nah, IP address itu kan alamat IP ya teman-teman. Jadi maupun apa itu harus mempunyai IP address terlebih dahulu teman-teman. Nah, pemberian IP address adalah berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan teman-teman. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket data teman-teman. Nah, contohnya misal saya ingin mengirimkan paket data ke klien misalnya. Nah, itu jika tidak mempunyai IP address, nanti itu yang akan menerimanya itu siapa teman-teman, atau tidak jelas gitu, ini alamat siapa gitu teman-teman. Nah, jadi maka diperlukan itu yang terutama yang pertama-tama itu yaitu harus mempunyai IP address terlebih dahulu teman-teman. Jadi jika di kehidupan nyata itu sebagai alamat kita teman-teman, alamat rumah gitu, agar jika kita membeli paket tidak kesasar gitu ya, kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, lalu TCP/IP network layer teman-teman. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh teman-teman, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing teman-teman.
yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur, teman-teman. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, alamat uniknya itu yaitu berupa IP address ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini, ini contohnya, teman-teman ya. Ini ada router, ada PPC, teman-teman. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jika ini ya, teman-teman, bisa kita lihat di sini. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik IP jaringan, teman-teman. Nah, jadi setiap PPC ini dia itu mempunyai alamat IP jaringannya masing-masing, teman-teman. Misal untuk si laptop ini memiliki IP yaitu 192.168.1.1 misal tuh. Untuk si laptop yang sebelah kanan itu misal memiliki IP 192.168.1.2 ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, nanti juga itu dia bisa saling komunikasi antara laptop 1, 2 atau 3, 4 gitu, teman-teman. Dia menggunakan bantuan yaitu bernama router, teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini router dan switch pada VPC ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada data link dan physical layer, teman-teman. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, teman-teman. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, teman-teman. FCS itu frame check sequence, teman-teman, yaitu error detection mechanism, teman-teman. Hanya mendeteksi error tanpa recovery, teman-teman. Jadi dia itu hanya cek yang error mana, tapi tidak mengambil tindakan, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, teman-teman. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device, teman-teman. Oke, bisa kita lanjut saja. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation, teman-teman. Nah, di sini pada perangkat pada komputer ya, teman-teman. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil, teman-teman, dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer, teman-teman. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses ini ya, teman-teman, pengungkasan paket data yang disebut dengan encapsulation, teman-teman. Nah, encapsulation. Nah, pada komputer penerimaan terjadi proses sebaliknya, teman-teman, pada komputer penerima ya. Nah, sebaliknya itu yaitu proses pembukaan bungkusan pada paket yang diterima dari pengiriman decapsulation, teman-teman, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh, teman-teman. Jadi dipecah terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, dipecah itu yaitu disebut dengan encapsulation, teman-teman, dan disatukan kembali menjadi utuh yaitu decapsulation, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ya, teman-teman, ada sebuah contohnya juga, teman-teman. Saya sudah siapkan encapsulation dan decapsulation, teman-teman. Nah, jadi ini pemecahan paket data. Nah, ini pengiriman ya, teman-teman. Nah, jadi itu network layer, data link layer, physical layer, atau application layer. Nah, itu tuh dipecah, teman-teman. Lalu di pengiriman paket data, teman-teman, lalu dikirimkan. Nah, jika sudah, lalu disusun kembali, teman-teman, seperti utuh oleh decapsulation, teman-teman. Nah, penggabungan pemecahan paket data, teman-teman, di sini. Jadi langsung disusun rapi seperti secara utuh. Yang tadi dihapus dulu ya, teman-teman. Sorry, yang dipecah dulu, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga ada encapsulation sama, teman-teman, dan decapsulation. Nah, di sini juga contohnya itu sebagai kotak-kotak gitu ya, teman-teman. Data link, IP, TCP, data, lalu data link lagi ya, teman-teman. Sama ya, teman-teman. Nah, ini untuk recover, teman-teman. Oke, kita lanjut saja di sini.
Nah, di sini nama pesan pada TCP/IP itu yaitu ada 3 teman-teman. Ada segmen, ada paket, ada frame teman-teman. Nah, figurnya itu 1/13 teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang networking model ini teman-teman. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan langsung saja praktek teman-teman di Cisco Packet Transfer teman-teman. Kalian tunggu saja. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata tadi saat saya berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.